Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizan Amalia dari kelas 1B NIM 201211735 dengan program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan materi yang berjudul Tantangan Pancasila dari Sudut Pandang Mahasiswa di Revolusi 4.0. Ideologi Pancasila. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui Founding Father yang harus dijalankan dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan seperti 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu perlu kita ketahui dulu sejarah revolusi dari dulu sampai sekarang. Yang pertama yaitu revolusi 1.0. Terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal. Kedua, 2.0. Terjadi pada abad 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Ketiga, 3.0 terjadi pada tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi. Yang terakhir yaitu revolusi industri 4.0. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintahan Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Revolusi Industri 4.0 yang diperkenalkan pertama kali oleh sekelompok ahli Jerman pada acara Hannover Trade Fair 2011 yang telah mendistrupsi berbagai aktivitas manusia di berbagai bidang. Tak hanya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga ekonomi, politik, hingga aspek sosial dan budaya masyarakat. Salah satu ciri dari era revolusi industri 4.0 adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi, meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dengan literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu 1. Perbaikan aliran barang dan material. 2. Desain ulang zona industri. 3. Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4. Memberdayakan UMKM. 5. Membangun infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing. 7. Peningkatan kualitas SDM. 8. Pembangunan ekosistem inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. 10. Harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi Industri 4.0 dikenal dengan era disruptif, yaitu yang memberikan peluang bisnis berkembang cepat dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Misal, membeli barang cukup dengan menggunakan aplikasi di telepon genggam saja. Tidak hanya barang, tetapi juga ada layanan lainnya. Teknologi juga membuat dunia semakin sempit. Banjir informasi yang terjadi pada era 4.0 menjadi tantangan setiap negara. Negara-negara yang tidak memiliki ideologi yang kuat akan rentan tenggelam. Suriah menjadi bukti nyata kegagalan sebuah negara pada banjir informasi saat ini. Menyadari kondisi tersebut menjadi tugas penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kembali Pancasila. Tantangan Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di Revolusi 4.0. 1. Perkembangan media sosial yang masif telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat.
Banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui berbagai informasi yang beredar di internet membuat banyaknya masyarakat Indonesia melupakan makna dari Pancasila. Kedua, banyaknya pelajar yang sudah tidak terlepas dari handphone. Mudahnya masuk informasi dan internet yang terkadang informasi tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Peran pengajar telah banyak digeser dengan adanya revolusi 4.0. Dengan banyaknya informasi di internet, membuat semakin banyaknya pelajar lebih sering mencari jawaban di internet dibandingkan bertanya kepada dosen atau guru. 4. Banyaknya pengangguran dalam revolusi industri 4.0. Karena masalah kompetensi SDM di Indonesia yang didukung dengan rendahnya kemampuan berbahasa Inggris, tenaga kerja dan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Upaya untuk mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama, mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan hal asing atau absurd untuk dipahami. 2. Menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang dimiliki. 3. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, dan kerakyatan. 4. Upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke kognisi masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan dalam revolusi 4.0. Itulah tadi hasil video presentasi saya tentang tantangan Pancasila dari sudut pandang mahasiswa di revolusi 4.0. Sekian, saya ucapkan terima kasih.